Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isamuddin. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi sejarah kebudayaan Islam dengan tema perkembangan peradaban Bani Umayyah 1. Pada materi ini ialah materi sejarah kebudayaan Islam kelas 11. Monggo, sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita buka dengan ucapan basmalah dengan harapan semoga apa yang kita cari selama ini, apa yang kita perjuangkan selama ini, apa yang kita gapai selama ini, semoga mendapatkan barokah dan ilmu yang kita dapatkan pada pembelajaran ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita mulai. Pada materi ini, saya sebagai presentator akan menyampaikan atau membahas mengenai 4 poin dari materi ini. Yang pertama, proses kodifikasi hadis masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, proses perkembangan ilmu pada masa Bani Umayyah, departemen pemerintahan pada masa Bani Umayyah, dan pusat-pusat peradaban Bani Umayyah. Menuju ke poin yang pertama, yakni proses kodifikasi hadis masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ke poin yang pertama, yakni proses kodifikasi hadis masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di sini saya sebagai presentator akan mendiskusikan atau akan membahas mengenai 3 poin dari proses kodifikasi hadis masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, yakni pengertian kodifikasi hadis. Yang kedua, mengenai latar belakang kodifikasi hadis, yakni proses kodifikasi ini dilatar belakangi apa saja yang penyebab apa yang pada masa itu Umar bin Abdul Aziz merealisasikan untuk kodifikasi hadis, dan yang ketiga yakni sistematika kodifikasi hadis. Selanjutnya, yakni pengertian kodifikasi hadis. Kodifikasi secara bahasa ialah at-tadwin, berasal dari bahasa Arab, dan codification berasal dari bahasa Inggris. Artinya mengumpulkan dan menyusun. Sedangkan kodifikasi hadis secara istilah ialah penulisan dan pembukuan hadis secara resmi berdasarkan perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personel yang ahli dalam masalah ini, bukan yang dilakukan secara perseorangan atau untuk kepentingan pribadi. Ya, jadi tadwinul hadis atau kodifikasi hadis bisa kita pahami ialah penghimpunan, penulisan, pembukuan hadis Nabi atas perintah resmi dari penguasa negara yang kala itu disebut sebagai khalifah. Yakni pembukuan hadis ini bukan berasal dari inisiatif perorangan ataupun kepentingan pribadi. Perealisasian kodifikasi hadis ini terjadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang kala itu beliau menjadi khalifah yang ke-8 pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini melakukan kodifikasi hadis atas instruksi atau atas perintah dari Gubernur Madinah yang kala itu dinahkodai oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, yang berbunyi instruksinya, periksalah hadis Nabi Muhammad SAW dan tuliskanlah karena aku khawatir bahwa ilmu hadis akan lenyap dengan meninggalnya ulama, dan tolaklah hadis lain dari Nabi Muhammad SAW. Hendaklah hadis disebarkan dan diajarkan dalam majelis-majelis sehingga orang-orang yang tidak mengetahui menjadi mengetahuinya. Sesungguhnya hadis itu tidak akan rusak sehingga disembunyikan oleh ahlinya. Atas instruksi ini, Ibnu Hazm lalu mengumpulkan hadis-hadis Nabi, baik yang ada pada dirinya maupun yang ada pada Amroh. Siapa Amroh itu? Amroh ialah murid kepercayaan dari Siti Aisyah. Di samping itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menulis surat kepada para pegawainya di seluruh wilayah kekuasaannya, yang isinya setara dengan isi suratnya kepada Ibnu Hazm. Orang pertama yang menulis dan mewujudkan keinginannya ialah seorang alim di Hijaz yang bernama Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri Al-Madani. Beliau juga yang menghimpun hadis dalam sebuah kitab. Khalifah lalu mengirimkan catatan itu ke setiap penjuru wilayahnya. Menurut para ulama, hadis-hadis yang dihimpun oleh Abu Bakar bin Hazm masih kurang lengkap. Sedangkan hadis-hadis yang dihimpun oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri dipandang lebih lengkap. Akan tetapi sayang sekali karena karya kedua tabi'in ini lenyap sehingga tidak sampai kepada generasi sekarang. Para sarjana hadis seperti Ajad Al-Khatib, Mustafa Husni As-Sibai, Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, Numan Abdul Mu'tal, Muhammad Az-Zafaf, dan lain-lain menemukan dokumen yang bersumber dari Imam Malik bin Anas bahwa kodifikasi hadis ini ialah atas prakarsa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan menugaskan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri dan Ibnu Hazm untuk merealisasikannya. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz menugaskan kepada ulama-ulama lain di berbagai penjuru untuk ikut serta membantu pelaksanaan kodifikasi hadis Nabi tersebut. Selanjutnya, yakni latar belakang dari kodifikasi hadis, yakni pengumpulan hadis di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini ada yang melatar belakangi. Kenapa kok bisa pada masa itu pengumpulan hadis itu apa sih yang melatar belakangi, dan kok bisa kodifikasi hadis itu gara-gara apa kok disuruh kodifikasi hadis? Ya, yuk kita cek. Munculnya kegiatan untuk menghimpun dan membukukan hadis pada periode ini, yang pertama dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Faktornya ialah meninggalnya para sahabat dan tabi'in yang ahli di bidangnya, sehingga jumlahnya semakin sedikit. Hal ini kemudian memicu pada ulama untuk segera membuka hadis sesuai dengan petunjuk sahabat yang mendengar langsung dari Nabi. Di samping itu, latar belakang kodifikasi hadis ialah pergolakan politik pada masa sahabat setelah terjadinya perang Siffin yang mengakibatkan perpecahan antar umat Islam kepada beberapa kelompok. Hal ini secara tidak langsung memberikan pengaruh negatif kepada entitas hadis Nabi dengan munculnya hadis-hadis palsu yang sengaja dibuat untuk mendukung kepentingan politik.
masing-masing kelompok sekaligus untuk mempertahankan ideologi golongannya demi mempertahankan madhab mereka. Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilakukan karena kondisi di lapangan. Hadis telah diselewengkan dan telah bercampur aduk dengan ucapan-ucapan Israiliyat. Hadis difungsikan untuk menguatkan kedudukan kelompok-kelompok tertentu seperti Bani Umayyah, kelompok Khawarij, dan kelompok Syiah yang saling membuat hadis-hadis untuk menguatkan eksistensi kelompok masing-masing. Muhammad Az-Zafzaf mengemukakan mengenai latar belakang dari kodifikasi hadis. Yang pertama, tersebarnya para ulama hadis ke berbagai negeri sehingga dikhawatirkan hadis akan hilang bersama wafatnya mereka, sementara generasi penerus diperkirakan tidak menaruh perhatian terhadap hadis. Yang keempat, yakni banyak berita yang diadakan oleh orang-orang yang suka berbuat bid'ah, seperti kaum Khawarij, Rafidhah, Syiah, dan lain-lain yang berupa hadis. Selanjutnya, yakni sistem kodifikasi hadis. Sistematika kodifikasi hadis terdorong oleh kemauan keras untuk mengumpulkan hadis periode awal kodifikasi. Pada umumnya, para ulama dalam membukukannya tidak melalui sistematika penulisan yang baik, dikarenakan usia kodifikasi yang relatif masih muda, sehingga mereka belum sempat menyeleksi antara hadis Nabi dengan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Bahkan lebih jauh dari itu, mereka belum mengklasifikasi hadis menurut kelompok-kelompoknya. Dengan demikian, karya ulama pada periode ini masih bercampur aduk antara hadis dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Alhasil, bahwa kitab-kitab hadis karya ulama-ulama pada masa ini belum dipilah-pilah antara hadis marfu, mauquf, maqtu, serta di antara hadis sahih, hasan, dan dhaif. Namun, tidak berarti semua ulama hadis pada masa ini tidak ada yang membukukan hadis dengan lebih sistematis, karena ternyata ada di antara mereka telah mempunyai inisiatif untuk menulis hadis secara tematik, seperti yang ada di layar ini, yakni Imam Syafi'i. Beliau mengumpulkan hadis, dan hadis itu yang membahas mengenai hadis yang berhubungan tentang talak, yakni penceraian, dan Imam Ibnu Hazm. Beliau mengumpulkan hadis yang berasal langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian, pembukaan hadis berkembang pesat di mana-mana. Contoh, seperti di Mekah. Hadis dibukukan oleh Ibnu Jurayj dan Ibnu Ishaq. Selanjutnya, di Madinah oleh Sa'id bin Abi Arubah, Rabi' bin Sohbih, dan Imam Malik. Selanjutnya, di Basra yang dibukukan oleh Hamad bin Salamah. Selanjutnya, di Kufah oleh Sufyan As-Sauri, dan di Syam oleh Abu Amr Al-Auza'i. Selanjutnya, yakni proses perkembangan ilmu pada masa Bani Umayyah. Ilmu yang berkembang pada masa Bani Umayyah ialah ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu qiraat, ilmu nahwu, ilmu tarikh atau sejarah, ilmu geografi,
Dan yang terakhir ialah ilmu seni bahasa. Yuk kita melihat sedikit dan di layar, yakni pertama ilmu tafsir. Setelah Daulah Umayyah I di Damaskus berdiri, kaum muslimin berhajat kepada hukum dan undang-undang yang bersumber dari Al-Quran, sedangkan para qurra dan mufassirin menjadi tempat bertanya masyarakat dalam bidang hukum. Pada zaman ini, keberadaan tafsir masih berkembang dalam bentuk lisan dan belum dibukukan. Ilmu tafsir pada saat itu belum berkembang seperti pada zaman Bani Abbasiyah. Selanjutnya yakni ilmu hadis. Pada saat mengartikan makna ayat-ayat Al-Quran, kadang-kadang para ahli hadis kesulitan mencari pengertian dalam hadis karena terdapat banyak hadis yang sebenarnya bukan hadis. Dari kondisi semacam ini, maka timbullah usaha para muhaddisin untuk mencari riwayat dan sanad hadis. Proses seperti ini pada akhirnya berkembang menjadi ilmu hadis dengan segala cabang-cabangnya. Perkembangan hadis diawali oleh Umar bin Abdul Aziz di masa pemerintahannya, dan ulama hadis yang mula-mula membukukan hadis, yakni Ibnu Az-Zuhri atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini Khalifah ke-8 pada masa Bani Umayyah I. Selanjutnya yakni ilmu qiraat. Dalam sejarah perkembangan ilmu, yang pertama kali berkembang ialah ilmu qiraat. Cabang ilmu ini memiliki kedudukan yang sangat penting pada permulaan Islam, sehingga orang-orang yang pandai membaca Al-Quran pada saat itu disebut para qurra. Setelah pembukuan dan penyempurnaan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin dan Al-Quran yang sah dikirim ke berbagai kota wilayah bagian, kemudian lahirlah dialek bacaan tertentu bagi masing-masing penduduk kota tersebut, dan mereka mengikuti bacaan seorang qori yang dianggap sah bacaannya. Akhirnya muncul dan masyhurlah atau terkenallah 7 macam bacaan yang sekarang terkenal dengan nama qiraat sab'ah. Kemudian selanjutnya ditetapkan sebagai bacaan standar. Itu qiraat sab'ah yang saya ketahui dalam Bayati, Hijaz, Nahwan, Soba, Jarga, dan sebagainya. Selanjutnya yakni ilmu nahwu. Dengan meluasnya wilayah Islam dan didukung dengan adanya upaya Arabisasi, maka ilmu tata bahasa Arab sangat dibutuhkan, sehingga dibukakanlah ilmu nahwu dan menjadi salah satu ilmu yang penting untuk dipelajari. Memulai mempelajari tata bahasa Arab yang dikenal dengan nama nahwu ialah ketika seorang bayi memulai berbicara di lingkungannya. Tanpa tata bahasa Arab, maka pembicaraan tidak akan baik dan benar. Setelah banyak bangsa di luar bangsa Arab masuk Islam dan sekaligus wilayahnya masuk dalam daerah kekuasaan Islam, maka barulah terasa bagi bangsa Arab dan mulai diperhatikan dengan cara menyusun ilmu nahwu. Adapun ilmuwan bidang bahasa pertama yang tercatat dalam sejarah perkembangan ilmu yang menyusun ilmu nahwu ialah Abu Al-Aswad Ad-Du'ali yang berasal dari Baghdad. Salah satu jasa dari beliau ialah menyusun gramatika Arab dengan memberikan titik pada huruf-huruf hijaiyah yang semula tidak ada. Abu Aswad Ad-Du'ali wafat tahun 69 Hijriah. Tercatat beliau belajar dari sahabat Ali bin Abi Thalib, salah satu Khulafaur Rasyidin Ya, ahli sejarah mengatakan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib lah bapaknya ahli nahwu. Mungkin sekedar tambahan sedikit, ilmu nahwu biasanya mungkin dari teman-teman yang dulu SMP-nya pernah mondok pasti sudah paham. Ilmu nahwu yakni ada huruf nahwu dan ada huruf isim dan fi'il, seperti itu. Selanjutnya yakni tarikh dan geografi. Geografi dan tarikh pada masa ini telah menjadi cabang ilmu tersendiri.
Dalam mengembangkan ilmu tarikh, ilmuwan pada masa ini mengumpulkan kisah tentang Nabi dan para sahabatnya yang kemudian dijadikan landasan bagi penulisan buku-buku tentang penaklukan atau magazi dan biografi sirah. Munculnya ilmu geografi dipicu oleh berkembangnya dakwah Islam ke daerah-daerah baru yang luas dan jauh. Penulisan sejarah Islam dimulai pada saat terjadi peristiwa-peristiwa penting dalam Islam dan dibukukannya dimulai pada saat Bani Umayyah dan perkembangan pesat terjadi pada saat Bani Abbasiyah. Demikian begitu pesatnya perkembangan sejarah Islam, sehingga para ilmuwan berkecimpung dalam bidang itu dapat mengarang kitab-kitab sejarah yang tidak dapat dihitung banyaknya. Sampai sekarang, prestasi penulisan sejarah pada saat Bani Umayyah dan Abbasiyah tidak dapat ditandingi oleh bangsa manapun. Tercatat kitab sejarah yang ditulis pada zaman itu lebih dari 1.300 judul buku. Selanjutnya, yakni seni bahasa. Umat Islam masa Bani Umayyah selain telah mencapai kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, juga telah tumbuh dan berkembang seni bahasa. Perhatian kepada syair Arab jahiliyah timbul kembali dan penyair Arab baru pun timbul. Seperti Umar bin Abi Rabi yang beliau wafat pada 719 Masehi, Jamil al-Udri, Qais bin al-Mulawah, atau yang lebih masyhur disebut dengan Majnun Laila, atau selanjutnya ini Al-Farazdaq dan Ummu Jarir. Ummu Jarir ini ialah penyair yang menyupport dan memelihara kemudian kemuliaan Badui, dan yang syair-syairnya menonjol karena nafas-nafas spiritualnya. Dan Al-Akhtal, beliau beragama Kristen dan beraliran Jakobit. Di masa ini, seni dan bahasa mengambil tempat yang penting dalam hati pemerintah dan masyarakat Islam pada umumnya. Di saat kota-kota seperti Basrah dan Kufah ialah pusat perkembangan ilmu dan sastra, orang-orang Arab Muslim berdiskusi dengan bangsa-bangsa yang telah maju dalam hal bahasa dan sastra. Di kota-kota tersebut, umat Islam menyusun riwayat Arab, seni bahasa dan hikmah atau sejarah, sorof, balaghah, dan juga berdiri klub-klub para pujangga. Pada masa ini juga muncul terjemahan awal naskah-naskah filsafat Yunani dan bahasa Suryani ke bahasa Arab. Langsung menginjak ke poin yang ketiga, yakni Departemen Pemerintahan pada masa Bani Umayyah 1. Yang pertama, An-Nizamul Idari, An-Nizamul Mali, dan An-Nizamul Harbi. Menuju ke An-Nizamul Idari, yakni organisasi tata usaha negara. Pada permulaan Islam sangat sederhana, tidak diadakan pembidangan usaha yang khusus. Demikian pada keadaannya pada masa Daulah Bani Umayyah, administrasi negara sangat simpel. Pada umumnya di daerah-daerah Islam, bekas daerah Romawi dan Persia, administrasi pemerintahan dibiarkan terus berlaku seperti yang telah ada, kecuali diadakan perubahan-perubahan kecil. Jadi An-Nizamul Idari ini lebih mengurus mengenai administrasi. Selanjutnya, yakni An-Nizamul Mali, yang itu mengurus ke bagian keuangan atau ekonomi. Dan An-Nizamul Harbi, yakni organisasi pertahanan di masa Daulah Umayyah atau di masa Bani Umayyah. Selanjutnya, yakni An-Nizamul Qadha'i, yakni organisasi yang lebih diterjunkan ke pengadilan seperti itu. Dan selanjutnya yakni An-Nizamul Madzalim, yakni organisasi di Bani Umayyah, yakni pengadilan tertinggi yang tupoksinya menerima banding dari pengadilan yang berada di bawahnya dan mengadili para hakim dan para pembesar tinggi yang bersalah.
Selanjutnya, yakni pusat-pusat peradaban pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, pusat-pusat peradaban pada masa Bani Umayyah ialah Kufa, Basra, Syria, Andalusia, Cordova, Granada, Mesir, Khairawan, dan Damaskus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.